Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Pengenalan akan Allah dalam perspektif kebenaran menjadi kunci utama untuk hidup berkenan kepada Allah dan juga kunci utama untuk masuk dalam rencana dan rancangan Dia di dalam hidup kita. Nah, masalahnya tidak banyak orang percaya yang sudah masuk di dalam kebenaran ini. Memang pengenalan akan Allah merupakan sebuah proses. Jadi sudah sewajarnya jika pada awalnya seseorang mengenal Allahnya akan melewati beberapa tahapan, kan sebuah proses. Kita belajar bahwa ada beberapa tahapan proses pengenalan akan Allah yang dapat terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Sebuah proses bagaimana seseorang mengenal Kristus mulai dari dimensi manusia sampai pengenalan dari dimensi Allah. Pengenalan akan Allah dimulai dari mendengar, membaca, dan memahami firman Tuhan. Nah, pada tahap ini, firman diterima sebagai pengetahuan dan dicerna dengan logika. Hal ini terjadi pada tahap pembelajaran kepada anak-anak sekolah minggu dan remaja mungkin. Karena mereka dilahirkan dalam keluarga Kristen. Mereka akan menyerap segala sesuatu sesuai perintah orang tuanya. Mereka juga akan menggunakan logika dan akal mereka untuk belajar dari keteladanan orang tuanya. Tanpa memahami secara dalam akan baik buruknya teladan yang dilihat oleh mereka. Inilah level di mana setiap orang akan memulai pengenalan akan Kristus dengan logikanya. Tahap kedua. Di dalam tahap kedua ini, pengenalan akan Allah yaitu masuk di dalam ketaatan. Setelah seseorang mendengar firman Tuhan, untuk dia dapat masuk dalam proses pengenalan berikutnya adalah dengan melakukan firman tersebut di dalam kehidupan dia. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap otoritas merupakan kunci kehidupan orang-orang percaya. Jadi siapapun otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita, misalnya orang tua, suami, guru, atasan, orang-orang yang lebih tua mungkin, haruslah kita taati. Taat kepada otoritas yang ada di dunia ini menunjukkan bahwa kita sedang taat kepada otoritas Tuhan. Nah, kedua tahapan yang saya sebutkan di atas adalah pengenalan dari dimensi manusia. Nah, selanjutnya pengenalan dari dimensi ilahi, yaitu mengalami Kristus. Untuk mengetahui apakah seseorang telah mencapai tahap pengenalan akan Allah dari dimensi ilahi, ukurannya adalah apakah ia mengerti dan mampu mengenali dirinya sendiri. Apakah ia adalah seorang yang sudah mengenal Allahnya, tapi masih melakukan berbagai hal yang seharusnya ia buang. Jadi kuncinya adalah kejujuran dalam menilai diri sendiri. Semakin kita mengenal Kristus dari dimensi Allah, semakin kita mengetahui siapa diri kita di hadapan Allah. Kita akan dibuat untuk tidak lagi memiliki kehendak atau keinginan daging. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah manusia yang mengenal Allah secara sempurna. Apa akibatnya? Dia tidak memiliki kehendak. Melainkan apa yang dia lakukan selama pelayanannya di dunia ini, semata-mata itu semua kehendak Bapa Surgawi. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, ketika dia membangkitkan orang mati, membuat mujizat, semua itu adalah kehendak Bapanya dari surga.
Sampai-sampai dia berkata, makananku adalah melakukan kehendaknya. Nah, demikian juga kita. Ketika pengenalan kita akan Kristus terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar, yaitu dari dimensi Allah, maka kehendak Tuhan dalam hidup kita akan menekan setiap kehendak kedagingan kita. Nah, tahapan selanjutnya, pengenalan akan Kristus dari dimensi Allah akan membuat setiap orang percaya dipersiapkan untuk menerima, mengerti, dan melakukan visi Allah di dalam hidupnya. Pengenalan akan Allah dalam perspektif yang benar akan membuat orang tersebut merespon masalah, pergumulan, dan kesulitan dengan cara yang sesuai dengan rancangan Allah. Dan dia akan taat dalam melakukan visi Allah yang merupakan ketaatan yang berbeda ketika dia masih mengenal Allah dari dimensi manusia. Taat dalam tahapan ini sudah dilandasi dengan pengenalan yang benar akan Allah. Ingat saudara, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.